Dibilang Melki terima uang dari pengembang panas bumi. Paling gampang dicek aja lah, susah amat. Rakyat diadu domba, kemudian pemainnya main di belakang layar semuanya. Kan ini nggak fair menurut saya model ini. Tema ini menjadi menarik karena hari-hari ini di bangsa ini dan khususnya di NTT kita sedang mengalami transformasi energi, saya pikir. Di NTT sendiri kami sekarang mulai masuk bukan cuma menumbuhkan energi tapi pada kemandirian energi sesuai dengan apa yang menjadi sen pusat. Jadi NTT sudah diputuskan sebagai provinsi energi terbarukan, renewable energy. Jadi seluruh potensi energi NTT itu sekarang kita dorong dan kita kembangkan. Dan memang pembaruan ini terus kami lakukan. Tentu tidak mudah karena setiap kita melakukan proses perubahan begini kan pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Dan masyarakat itu pada posisi yang pasti akan ditarik-tarik dalam konflik kayak begini-begini. Yang dirugikan pasti pemain yang urusannya di fosil ini. Tapi yang selalu kan pertikan ini kan pasti rakyat ditarik sana ditarik kemari, isu bisa apa saja, dan pemerintah pasti disuruh menyelesaikan yang terbakar-terbakar inilah. Itu sudah tugas pemerintah lah gitu. Isunya macam-macam. Saya kan tahu saya dibilang tiba-tiba gara-gara saya bicara soal 3 posisi pemerintah provinsi untuk urusan panas bumi diisukan macam-macam. Dibilang Melki terima uang dari pengembang panas bumi, atau bupati ini bupati itu yang dukung panas bumi dianggap terima dari panas bumi. Paling gampang dicek aja lah, susah amat. Kemarin saya masuk di 2 titik yang paling ribut di Flores, satu di Mataloko, satu di Pocoleo. Dilarang sana sini pun saya bilang saya nggak peduli, saya mau masuk. Ternyata menurut saya juga kalau orang diajak dialog juga bisa. Di Pocoleo itu kelompok kontra katanya pertama kali terima pemerintah baru kemarin waktu saya turun. Nah kita tuh harus memeriksa semua penolakan itu atau persetujuan itu atau orang yang netral itu juga harus periksa pakai ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita periksa itu pakai katanya-katanya. Yang saya takut ini yang dukung, yang kontra, yang netral itu mungkin belum pernah turun ke lokasi. Lebih baik coba turun, ajak rakyat bicara, diskusi, ngobrol. Nah kita dorong biar itu dialog jalan terus. Kemudian ada kompromi bersama. Karena masyarakat itu intinya kalau diyakinkan diajak bicara itu, kalaupun dia mau terima bersama-sama, kalaupun memang tidak mau dibuat juga bersama-sama juga, tapi jangan merusak harmoni masyarakat. Itu yang saya terus tentu terganggu melihat kondisi Flores kemarin dan hari ini. Semua orang bicara pro kontra, tapi orang lupa bahwa yang luka itu bukan soal pro kontra biotermal, tapi yang luka itu kan kebersamaan, persaudaraan, keluarga itu yang hancur sekarang hari ini di Flores. Maksudnya itu dirajut dulu deh gitu. Rajut dulu, duduk dulu, bicara dulu, baru kemudian kita putuskan. Kalau memang mau terus, kalau tidak kita pindahkan. Sesuai dengan rencana umum energi nasional, rencana umum energi daerah Provinsi NTT. Kalau pembangunan itu sudah benar dan bagus, kayak Ulumbu itu bagus sekali. Mari saya lihat sendiri, sudah 13 tahun berjalan panas buminya, hampir dan tidak ada isu. Lingkungan tidak ada, bagi hasilnya bagus, dia punya isu teknis pengeborannya bagus, keamanannya oke, CSR jalan. Nah kalau dia kurang bagus, kita perbaiki. Kalau dia benar-benar itu tidak bisa diharapkan lagi, ya tutup. Jadi kita fair aja terhadap kondisi itu. Tapi sekali lagi pokoknya kalau masyarakat di situ setuju, terus. Kalau tidak setuju memang kita jangan paksa. Nanti bikin luka sosial yang panjang di situ. Tapi kita teruskan itu dialog saya kira. Yang utama itu dialog. Jangan sampai yang tolak itu juga mungkin dia belum tahu ini panas bumi kayak gimana. Karena yang di Pocoleo dengan Ulumbu itu kan dekat sekali, tidak terlalu jauh. Ulumbu itu damai-damai aja. Malah nanti di sebelahnya Ulumbu itu mungkin PLN bisa usul-usul. Di situ malah udah siap tuh. Dia malah yang minta, Pak, kami minta PLN segera buka di tempat kami di sini. Kan ini sama kayak Ulumbu bisa jalan. Yang sedih dari peristiwa geotermal ini adalah dialog itu hilang. Bahwa mungkin ada salah di investor atau ada salah di pengusaha panas bumi, mungkin iya. Tapi apakah dia datang sepenuh-penuhnya juga dia salah? Juga bukan dari dia juga. Nah, yang hilang dari kita soal dialog itu saya kira masih kita perbaiki. Duduklah di tengah. Saya kemarin turun itu bukan tanpa resiko ya. Saya tahu banyak orang bilang begini-begini, apalagi menjelang malam itu beberapa orang WA saya hati-hati awas dilempar di ini. Ya itu bukan tanpa resiko turun kemarin itu. Tapi harus dilalui. Saya juga menikmati juga di demo itu. Ya mungkin bagi semua orang kan malu kan, masa gubernur datang di demo itu kan buat orang kan nanti memalukan tuh, masuk ke media sosial. Dan saya tahu itu pasti dikapitalisasi oleh kelompok yang menentang. Tapi buat saya itu harus kita lalui. Kalau tidak siapa mau tarik semua kita dialog duduk di tengah. Emang ribut di medsos akan menyelesaikan masalah? Emang mau dia bangun tidak bangun tidak menyelesaikan masalah? Yang menjadi soal kan adalah kemarin itu kan ada bangunan persaudaraan yang itu rusak karena urusan pro kontra ini. Itu yang saya agak terganggu dari situ. Dan kalau boleh jujur, yang kelompok juga yang bermain di urusan menolak ini juga mestinya juga tunjukkan kepala dong, jangan pakai rakyat dulu. Kan ketahuan banget cara mereka mendesain permainan ini.
seluruhnya itu tolak geotermalnya itu kan rapi sekali dulu. Pakai tulisan-tulisan berbau bahasa Inggris yang sangat rapi itu kan juga itu bukan rakyat punya tulis. Pasti yang tulis ada pemain di belakangnya, tapi kan orangnya sembunyi tangan semua ini. Nggak fair menurut saya. Dan sebenarnya salah orang. Saya ini mantan aktivis, saya nggak akan takut menurut saya. Makin ditantang malah saya makin maju. Orang-orang begitu harusnya ditangkap menurut saya. Tidak mengajak rakyat duduk di tengah untuk dialog, malah membuat makin berjarak, malah orang makin berantem. Kalau saya nggak peduli mau dipocoleok itu bangun tidak, itu urusan lain. Ya. Tapi membuat rakyat berhadapan-hadapan udah kayak musuh dalam sebuah suasana kebersamaan Tuhan, itu menurut saya jahanam orang-orang. Kan ini kan bisa didialogkan bersama. Dan kalaupun pocoleok tidak bisa pindah tempat lain lagi yang memang orang itu belum terima, tidak ada masalah. Jadi maksud saya hal-hal begini ini kita lebih baik duduk di tengah dialog. Gitu. Semua ini kan ada argumentasinya. Pemerintah pusat kasih kita provinsi itu ada catatannya. Kalau soal tolak menolak ini mah ringan punya. Dulu kami tolak namanya pembangunan tambang emas di Lembata oleh almarhum Yusuf Maruf. Dengan sekian risikonya waktu itu. Tapi itu kami main depan-depan semua, nggak main belakang-belakang. Jangan model hari-hari begini. Rakyat diadu domba, kemudian pemainnya main di belakang layar semua. Ribut aja di medsos terus. Kan ini nggak fair menurut saya model ini. NTT tidak akan bisa maju dan model-model begini. Mau sampai kapan kita biarkan model begini ini hidup di NTT? Jangan Anda menunggangi rakyat untuk kepentingan yang kita juga tahu siapa di belakangnya. Saya kira itu saya untuk dari Pak Hansa. Dialog, saya kira kita mesti dorong ke dialog. Tanpa dialog semua ini bullshit.